peletnya nih yang udah dipesen nih, Saki Hikari Fancy Goldfish yang balance dan yang enhancing color. Sekarang kita coba unboxing dulu ya. Nembus sampai kardusnya, makanya susah dia tadi. Oke. Packingnya bagus ya guys, keras jadinya di sini. Waduh, keras banget guys. Oh, untung bisa nih. Wah, oh saltnya atas bawah nih. Oke, ini dia guys peletnya nih. Oke guys, sekarang kita bahas peletnya dulu. Jadi ini dua-duanya ini peletnya dari Saki Hikari ya nih. Ada tulisannya Saki Hikari. Yang ini yang hijau ini namanya Saki Hikari Fancy Goldfish yang balance, dan yang ungu ini yang enhancing color ya. Aduh guys, sampai guys ternyata tadi kena pisau. Oke, jadi ini Saki Hikari ini dua-duanya dari Jepang. Dia nih tipenya sama-sama sinking ya, bisa dilihat di sini. Tuh, di sini sun sinking. Ya, ini sinking ini biar ikannya gampang gitu guys. Ikannya gampang makan di bawah, karena ini rancu juga. Ada yang makannya susah ya. Kalau misalnya dia floating, dia kayak nggak bisa lihat gitu makannya di mana. Sama yang kedua itu biar ikannya tuh nggak pada ngambang, biar swim bladernya tuh nggak kebanyakan angin. Oke, jadi overall ini pengemasan produknya baik. Ini bagus nih. Ini juga ada zipnya nih. Bentar ya guys. Dari yang balance dulu guys. Oke, ini dia. Kita bahas dulu dari kandungannya, komposisinya juga. Oke, ini bahasa Jepang ya, kita skip aja bahasa Jepang. Oke, di sini. Oke, terus sekarang kita bahas kandungannya dulu aja. Di sini proteinnya sini 45% ya. Lemaknya 5%. Fiber atau seratnya 3%. Moisture atau kelembapan pelet ini itu 10%. Ash itunya 20%. Ash itu tuh mineral-mineral yang ada di pelet ini. Dan juga fosforusnya itu 1,8%. Fosforusnya sebenarnya juga termasuk dari ash ini ya. Dan di sini juga terdapat vitamin-vitamin lainnya nih. Kita bisa lihat nih. Mulai dari vitamin A, vitamin D3, vitamin E, dan sebagainya. Ini ada probiotik juga nih. Kita coba buka peletnya nih. Ini guys, ini 200 gram nih. Kita lihat teksturnya dulu guys. Oke, ini ya guys, peletnya kayak gini, kecil-kecil gini, kelihatan kayak meses gini ya dia. Warnanya coklat gitu. Ringan sih ya ini ya, tapi ini bisa tenggelam guys nanti. Terus ini apa ya? Ini udah ada ukurannya nih guys. Sini dibilang ukurannya 3 cm. Ini 3 cm nih maksudnya bukan ukuran peletnya, tapi maksudnya ukuran ikannya ya. Untuk ukuran ikan kira-kira 3 cm gitu. Jadi di sini ukuran peletnya berapa, kecil banget tuh ini. Gak ada 1 cm nih, setengah cm kali ya. Dan dia nih bau gitu guys, baunya kayak bau krill gitu, bau udang gitu. Dan setahu gue itu bagus, itu baunya amis banget. Jadi kalau peletnya semakin amis, semakin bau, bukan semakin amis ya, semakin bau, itu berarti kandungan protein di dalam pelet ini tuh banyak guys. Jadi nggak diragukan lagi, pelet ini tuh komposisinya atau bahan pembuatannya tuh bagus guys. Nah, pelet ini nih punya berapa keunggulan ya. Jadi keunggulan yang pertama tuh dia mempercepat pertumbuhan ikan. Jadi ini kan dipakai peletnya kecil-kecil ya, jadi buat anakan-anakan biasanya ini untuk mempercepat pertumbuhan mereka biar mereka nih cepat gede gitu. Terus yang kedua nih untuk memperkuat daya tahan ikan itu sendiri. Dan yang terakhir itu mengurangi kotoran ikan. Maksudnya mengurangi kotoran ikan di sini tuh, jadi kotoran ikan kita tuh kayak menyatu gitu guys, nggak buyar.
Jadi kalau misalnya dia menyatu gitu, berarti kondisi air kita tuh lebih terjaga karena kita bakal gampang untuk nyedot kotorannya itu. Dan kalau misalnya mereka menyatu, berarti dia nggak akan mencemari atau memperburuk kualitas air itu sendiri. Ini untuk berat segini nih, berat 200 gram ini kisaran harganya itu ada di sekitar 85 sampai 110 ribu rupiah untuk di Pulau Jawa ya guys. Ini gue bilang di Pulau Jawa karena harga di pulau-pulau lain bisa beda ya, tergantung distribusinya itu sendiri. Oke, lanjut ke pelet kedua kita. Nah, di sini kita punya Saki Hikari Fancy Goldfish yang enhancing color, warnanya ungu ya guys. Oke, kita bahas dulu kandungannya. Ya, rata-rata bahan dasar pembuatan pelet ini sama ya, ingredientsnya ya seperti yang balance tadi. Oke, kita bahas kandungannya. Kandungannya ini ada 45% protein, lemak, terus ada lemaknya 7%, seratnya 3%, moisture atau kelembapan 10%, ashnya 20% dan fosforusnya 1,8%. Terus di sini ada vitamin-vitamin lainnya ya, mirip-mirip sama yang tadi. Terus kita cek tekstur dulu guys, tekstur sama ukurannya. Oke, jadi ini teksturnya nih. Teksturnya biasa aja ya. Cuman ini ukurannya nih kecil karena ini sebenarnya buat anakan ikan. Sama aja kayak yang tadi, tapi bedanya itu ada di warnanya. Kalau kalian lihat warnanya nih tuh, mereka tuh warnanya lebih gelap gitu ya guys, kayak merah gelap gitu loh. Nah, itu bakal gue jelasin gitu di keunggulannya. Ini lebih bau lagi guys, warna lebih amis lagi baunya daripada yang tadi. Jadi di sini keunggulan pelet yang enhancing color ini yaitu dia mengandung astaxanthin dan spirulina yang gunanya untuk memperkuat warna pada ikan. Jadi astaxanthin itu merupakan warna merah alami untuk ikan, dan juga spirulina juga untuk memperkuat warna pada ikan. Tapi di sini dikatakan keunggulannya itu untuk memperkuat warna merah itu ya guys. Terus yang keunggulan keduanya, jadi di pelet ini tuh terdapat bakteri baik yang akan aktif saat berada di perut ikan. Itu fungsinya itu ada 3. Yang pertama untuk mempercepat metabolisme ikan serta meningkatkan penyerapan nutrisi pada ikan. Yang kedua itu melemahkan bakteri yang jahat sehingga ikan tidak mudah untuk terkena penyakit. Dan yang terakhir yaitu sama seperti yang balance tadi, yaitu untuk mengurangi kotoran ikan. Jadi mempercepat metabolisme ini ada 2 keuntungan ya dari fungsi yang ini. Jadi keuntungan yang pertama tuh, ikan kita tuh bakal cepet gede karena makanan yang mereka makan tuh cepet untuk terproses ya di dalam terproses di dalam perut. Jadi mereka bisa terus dikasih makan gitu ya guys, jadi mereka bisa cepet gede. Tapi dalam hal ini untuk peningkatan warna berarti untuk jadi ikan kita bisa cepet mutasi atau bisa cepat naik warnanya jadi lebih cerah gitu, terang gitu. Terus di sini juga keuntungan yang lainnya yaitu ikan kita tuh nggak bakal sembelit gitu. Jadi kalau misalnya kita kasih terlalu banyak makanannya itu bakal terus tercerna dengan baik dan nggak mungkin menumpuk di perut ikan dan menimbulkan masalah. Itu nggak mungkin ya guys kalau kita kasih makan pelet ini. Oke, tanpa basa-basi lagi kita coba kasih makan ikan kita ya. Karena pelet ini kan kecil nih, lihat nih guys, kan peletnya kecil nih. Oke, peletnya kecil, jadi dimatiin biar nggak ke saring sama filternya ya. Tuh lihat tuh, dia tenggelam ya. Tapi kayak agak susah nih tenggelamnya guys. Nah, kita harus dikasihin arus dulu kali ya nih. Nah, itu baru pada tenggelam tuh guys.
Tuh guys, pada makan tuh. Kalau makanannya tenggelam gitu, mereka lebih gampang juga tuh makannya tuh guys. Dan juga kalau misalnya tenggelam kan mereka nggak perlu ngambil udaranya itu di atas. Karena kan beberapa dari mereka kan ada yang susah makan di atas tuh. Nanti malah makan peletnya kayak membabi buta gitu, malah jadi ngambil kebanyakan angin. Tapi kalau di sini mereka aman tuh, nggak ngambil angin sama sekali guys. Oke guys, jadi dari tadi kan gue baru ngasih tahu informasi-informasi apa aja yang gue dapet selama gue browsing di internet tuh. Jadi nanti 2 minggu lagi gue bakal update ikan-ikan gue, mulai dari warna, ukuran, dan juga bentuk tubuhnya ya. Nanti buat jadi pembuktian apakah keunggulan-keunggulan tersebut memang ada pada ikan gue, memang terjadi pada ikan gue gitu. Oke, kalau misalnya kalian menganggap video ini bermanfaat, kalian bisa tekan tombol like, bisa subscribe channel gue kalau misalnya kalian lihat progres ikannya. Dan juga kalau kalian ada saran atau pertanyaan, kalian bisa tanya di kolom komentar. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya guys.